Film ini bercerita tentang sekelompok ilmuwan dan astronot yang sedang dalam misi untuk mengambil sampel tanah dari planet Mars, yang kemudian diteliti oleh mereka di Stasiun Antariksa Internasional. Ini merupakan misi ketujuh mereka. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya sampel tanah dari Mars itu pun mereka dapatkan. Dan sekarang mereka mulai meneliti sampel itu. Tapi ada hal lain yang membuat mereka lebih semangat untuk menjalankan misi ini. Mereka menemukan sebuah makhluk hidup dari planet Mars. Ini adalah pertama kali dalam sejarah. Makhluk ini begitu kecil. Para ilmuwan pun meneliti dengan sangat teliti dari makhluk yang mereka temukan ini. Tapi, makhluk ini belum sama sekali menunjukkan tanda-tanda kalau ia masih hidup. Sekarang, ilmuwan ini akan melakukan uji coba dengan cara yang berbeda. Dan akhirnya, makhluk kecil ini pun bergerak. Inilah pertama kalinya ada makhluk hidup yang ditemukan di luar bumi dalam sejarah. Jelas, hal ini membuat mereka semua bahagia bukan main, karena sekarang mereka pun bagian dari sejarah itu. Berita ini akhirnya sekarang tersebar ke seluruh umat manusia di bumi. Dan akhirnya, seorang anak kecil yang terpilih menamai makhluk kecil itu. Makhluk kecil itu diberi nama Kelvin. Setelah hari yang panjang dan kebahagiaan yang para ilmuwan ini rasakan, sekarang pun mereka beristirahat. Besoknya para ilmuwan ini meneruskan penelitian terhadap Kelvin. Ternyata meskipun Kelvin hanya sel tunggal, tapi keseluruhan dari tubuhnya merupakan otot dan otak di mana ia bisa berubah-ubah bentuk dan bisa menyesuaikan cepat dengan lingkungan sekitar. Ilmuwan ini bernama Hug. Karena penasaran, ia memasukkan tangannya ke dalam dan langsung menyentuh Kelvin. Hug begitu bahagia dengan pencapaiannya ini. Bukan hanya Hug, tapi mereka semua begitu bahagia atas apa yang mereka alami. Ditambah, seorang astronot yang berasal dari Jepang, istrinya melahirkan di bumi. Jelas ini menambah semua orang yang berada di stasiun antariksa ini begitu sukacita. Kelvin tumbuh dengan sangat cepat. Kemudian suatu malam, oksigen yang berada di tabung Kelvin pun mati dan mengakibatkan Kelvin berhenti bergerak. Hug menyalahkan dirinya sendiri dan ia berniat ingin kembali membangkitkan Kelvin dengan cara merangsangnya melalui tenaga listrik. Hug yakin betul kalau Kelvin nantinya akan bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Hug pun memulai misinya. Saat sedang merangsangnya dengan listrik, tiba-tiba dengan sangat cepat, Kelvin menjepit tangan Hug. Tenaga Kelvin begitu kuat, sampai Hug tak bisa menarik tangannya dari cengkeraman Kelvin. Semua orang mulai sedikit panik. Kelvin sama sekali tak melepaskan tangan Hug. Kelvin semakin kuat mencengkeram tangan Hug, bahkan ia bisa mematahkan tangannya. Semua orang semakin panik. Akhirnya Hug tak sadarkan diri, dan Kelvin pun melepaskan cengkeramannya. Kelvin sepertinya begitu cerdas. Ia patahkan besi yang ada di tabungnya, kemudian ia pun berhasil keluar dari tabung itu. Sekarang Kelvin menghampiri seekor tikus yang ada di sana. Tikus itu pun langsung dibuat tak berdaya oleh Kelvin. Tak lama yang lain langsung membantu Hug untuk keluar dari sana. Tapi sayang, Kelvin dengan cepat mencengkeram kaki ilmuwan yang menyelamatkan Hug. Ilmuwan itu bernama Rory. Rory pun menyetrum Kelvin dan ia meminta persetujuan komandan untuk membunuh Kelvin. Ia pun akhirnya menembak Kelvin dengan api, tapi Kelvin tak juga mati. Ia begitu kuat. Sekarang Rory kehabisan bahan bakar. Dengan cepat Kelvin langsung masuk ke dalam mulut Rory. Semua orang takut akan hal itu, termasuk saya. Akhirnya Rory pun sekarang mati. Sekarang Kelvin semakin tumbuh menjadi besar. Ia mencari jalan keluar dari lab itu. Para kru langsung berusaha menutup lubang ventilasi dari lab, tapi sayang Kelvin berhasil masuk ke dalam lubang itu dan keluar dari lab. Sekarang semua ilmuwan sadar betul, mereka semua dalam bahaya. Sialnya lagi, saat komandan itu berkomunikasi dengan orang di bumi untuk meminta bantuan, mendadak segala bentuk komunikasi terputus dan mati total. Satu-satunya cara, komandan itu harus keluar dan memperbaiki sistem komunikasi. Komandan itu pun keluar. Saat sedang membenarkan sistem komunikasi, dengan tiba-tiba Kelvin keluar dari sana dan merayapi badan komandan. Sekarang Kelvin semakin besar. Ia juga semakin cerdas. Ia merusak pendingin dari baju komandan yang mengakibatkan keluarnya cairan dari dalam bajunya. Yang jelas saja hal itu membuat komandan semakin lemas dan tak bisa melihat karena tertutup air. Akhirnya karena tak bisa bernafas, komandan itu pun mati. Dan sekarang Kelvin berusaha masuk ke dalam. Sekarang keadaan semakin tak terkendali. Semua awak semakin cemas atas apa yang terjadi, sekaligus terpukul dengan kepergian dua temannya yang mati dibunuh Kelvin.
Sekarang Kelvin berusaha masuk lagi ke dalam. Tapi satu-satunya jalan masuk ke dalam pesawat adalah melalui pipa pendorong pesawat ini. Kemudian setiap kali Kelvin ingin masuk, mereka menyalakan pipa pendorong itu dan akhirnya lama-kelamaan pesawat ini melaju dan mengakibatkan berjalan menuju atmosfer bumi. Hal itu tak bisa mereka biarkan. Terlalu bahaya jika Kelvin ikut mereka ke bumi. Ditambah bahan bakar semakin menipis, akhirnya mereka membiarkan Kelvin kembali masuk ke dalam pesawat. Mereka langsung mengunci semua pintu. Sekarang mereka semua mengisolasi diri mereka di dalam ruangan yang mereka tutup rapat-rapat. Keadaan sekarang menjadi begitu berbeda. Mereka tak lagi bahagia dengan penemuan mereka. Sekarang, kebahagiaan itu justru menjadi sebuah bencana yang begitu tragis. Hug semakin lemas. Ia langsung tak sadarkan diri. Teman-temannya langsung memompa dada Hug. Tapi ada hal lain yang membuat mereka semua takut. Ternyata, selama ini Kelvin berada di kaki Hug. Mereka langsung kabur menyelamatkan diri mereka. Salah satu kru memencar dengan yang lain. Kru itu bernama Sho, seorang ilmuwan asal Jepang yang istrinya baru beberapa hari yang lalu melahirkan. Ia masuk ke tempat di mana ia pakai untuk tidur. Kelvin sekarang mengincar Sho. Tapi sayang, Kelvin tak bisa membuka alat itu. Ia pun pergi dari sana. Kedua temannya menghampiri Hug. Di sana Hug sedang sekarat. Tak lama, temannya pun mati. Kemudian mereka sekarang bisa melihat di mana keberadaan Kelvin. Karena sensor yang ada di kaki Hug mungkin saja tertelan olehnya. Kedua ilmuwan itu pun akhirnya menjebak Kelvin. So merasa tak bisa terus berdiam diri di sana. Ia langsung keluar. Tapi sayang, ia malah masuk ke ruangan di mana Kelvin berada. Ia tak sadar. So yang ketakutan ingin melarikan diri dengan membuka pendorong di sana. Tapi sayang, Kelvin langsung menyerangnya. Kemudian hal itu membuat pesawat tak terkendali dan akhirnya hancur. So pun akhirnya mati. Tapi ada hal lain yang lebih membuat kedua ilmuwan yang masih hidup ini khawatir. Hal itu adalah pesawat mereka sekarang bergerak menuju atmosfer bumi. Jelas hal itu sangat membuat mereka khawatir karena akan sangat mengancam kehidupan di bumi nantinya. Mereka berdua sekarang begitu pasrah. Di dalam kepasrahan itu, salah satu dari mereka mempunyai sebuah ide. Mereka tahu betul sekarang Kelvin membutuhkan oksigen. Jadi mereka berdua akan menjebak Kelvin. Di sana ada 2 buah skoci yang otomatis akan mendaratkan mereka di bumi. Tapi skoci itu akan berbeda arah jika seseorang di dalamnya merubah jalurnya. Jadi, salah satu dari mereka akan menjebak Kelvin menuju sebuah skoci yang akan dikendalikan oleh ilmuwan laki-laki ini dan akan terbang menuju ruang angkasa, di mana ada Kelvin di dalamnya. Akhirnya dengan berat hati, mereka berdua setuju. Laki-laki itu pun mencari keberadaan Kelvin. Setelah ketemu, dia langsung mengumpan Kelvin masuk ke dalam skoci itu. Temannya yang lain pun sama. Skoci itu pun mulai terbang dari sana. Begitupun skoci temannya. Di dalam, Kelvin terus melawan temannya yang ingin membawa Kelvin ke ruang angkasa. Akhirnya kedua skoci itu pun berpisah, di mana yang satu terbang bebas menjauhi bumi dan yang satu lagi masuk ke atmosfer bumi. Di sebuah tempat di bumi, skoci itu pun mendarat di sebuah lautan. Beberapa nelayan yang ada di sana pun langsung melihat isi di dalam skoci itu. Ternyata, skoci yang masuk ke dalam bumi itu adalah skoci yang berisi Kelvin. Dan skoci temannya terbang bebas menuju ruang angkasa. Dan sekarang, kehidupan di bumi pun terancam oleh Kelvin. Jadi lebih baik sekarang kalian pulang ke rumah dan diam di dalam kamar. Jangan lupa bikin kopi dulu. Film pun selesai. Nah, itu dia ulasan lengkap film dengan judul Life. Sebuah film sci-fi yang dirilis pada tahun 2017. Asli sebenarnya ini film benar-benar bikin tegang. Saya yang nontonnya pun sampai ngepost beberapa kali saking tegangnya. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Dan untuk kalian yang ingin request film, jangan sungkan-sungkan untuk komen juga. Begitupun yang punya kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan untuk komen. Sekian ulasan alur cerita episode yang ke-8.